Buat kalian yang ngerasa kalau gajian duitnya selalu habis, numpang lewat doang, atau nggak pernah cukup, di sini gue bakal share cara mudah untuk mengatur gaji kalian. Mungkin ini udah sering banget dibahas sama influencer lain ya, tapi gue di sini bakal bahas soal mentalitas. Gimana cara kita menyikapi uang, gimana cara menentukan goals dan plan yang bakal kita jalankan. Di video ini gue bakal jelasin step by step untuk menyusun dasar dari mengatur keuangan, yaitu budgeting. Hal pertama yang kalian mesti sadari itu adalah privilege. Kalian mesti sadar keadaan keuangan dan tujuan keuangan orang itu berbeda-beda. Tingkat susah dan tingkat kaya seseorang itu juga berbeda-beda. Ada yang punya 100 juta itu merasa sudah sangat cukup, dan ada yang punya 10 M itu merasa sangat sulit. Kalian nggak bisa bandingin keadaan keuangan dua orang ini. Belum lagi kalian juga mungkin sering lihat di sosial media, ada orang yang membeli Ferrari atau Lamborghini. Jangan kalian bandingkan keadaan keuangan ini dengan kalian. Kalian nggak tahu, mungkin aja orang tua mereka punya perusahaan yang omsetnya triliunan, yang pastinya nggak ngaruh sama keuangan mereka ketika mereka beli Ferrari atau Lamborghini. Jadi stop banding-bandingin keadaan keuangan kalian, dan mulai membangun tujuan keuangan kalian ke depannya. Yang kedua adalah kaya itu nggak instan. Semua nggak ada yang instan di dunia ini. Mie aja masak dulu, termasuk menjadi kaya. Kalian mungkin sering lihat influencer saham yang cuan ratusan persen atau ribuan persen. Menurut kalian kalau cuan segitu bisa jadi kaya nggak? Nah, di sini gue bakal gambarin ya. Kalau kalian cuan 1000% dengan modal 1 juta, hasilnya adalah duit kalian menjadi 10 juta. Kaya nggak? Enggak. Jantungan? Iya. Jadi, kalian mesti sadar kalau keadaan keuangan kalian itu berbeda-beda. Jadi, nikmati prosesnya. Biarpun membutuhkan waktu yang cukup panjang, tapi percayalah, mengatur keuangan kalian akan mengangkat harkat martabat keluarga kalian untuk selamanya. 3, nah kita masuk ke dalam teknis budgeting. Gue bakal kenalin kalian sama budgeting yang paling umum, yaitu 50, 30, 20. 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, dan 20 kalian tabung. Misalnya nih, kalian punya gaji 5 juta per bulan. Berarti 2,5 juta itu untuk kebutuhan, 1,5 juta untuk keinginan, dan 1 juta untuk kalian tabung. Nah, tapi selain budgeting yang sudah umum kalian dengar ini, gue juga bakal share budgeting versi gue. Kalau gue, budgeting itu gue bakal pisahin pendapatan tetap dan pendapatan tidak tetap. Nah, pendapatan tetap itu seperti gaji, misalnya. Gaji itu kan kalian pasti dapat setiap bulan. Nah, gaji kalian itu bisa kalian masukin ke pendapatan tetap. Kalau pendapatan tidak tetap, itu untuk pekerjaan-pekerjaan kalian yang tidak pasti, misalnya kalian seperti freelancer atau punya jual jasa atau dagang. Nah, itu kalian bisa masukin ke pendapatan tidak tetap. Pengeluaran juga dibagi dua, pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Pengeluaran tetap itu seperti biaya listrik, air, angsuran yang pastinya kalian bayar tiap bulannya. Kalau pengeluaran tidak tetap, itu misalnya seperti servis motor, atau servis AC, itu kan nggak tiap bulan pasti kalian lakuin. Nah, itu bisa kalian masukin ke pengeluaran tidak tetap. Nah, contohnya kalau kalian punya gaji 5 juta, itu kalian masukin ke pendapatan tetap 5 juta. Nah, pengeluaran tetapnya misalnya ada listrik 500.000, air 50.000, angsuran 500.000, asuransi 500.000, makan 500.000, bensin 200.000, pulsa 100.000, internet 150.000, dan totalnya adalah 2,5 juta. Itu semua masuk ke pengeluaran tetap. Nah, di bulan ini ada nih pengeluaran tidak tetap, yaitu servis AC. Kebetulan AC gue udah nggak dingin, jadi gue mau servis AC di bulan ini, itu harganya 70.000. Nah, di total-total, jadi duit sisanya itu adalah 2.430.000. Sisa uang ini semuanya full gue tabung ke dalam tabungan gue. Yang keempat dan yang terakhir adalah mentalitas. Buat kalian yang udah ngikutin dari awal sampai akhir, dari poin 1 sampai 3, kalian pasti udah tahu bahwa ini adalah proses yang panjang dan gak instan. Sisa uang yang kalian udah budgetin tadi, kalian langsung masukkan ke dalam tabungan. Orang kaya menabung dulu, lalu sisanya baru dipakai untuk kebutuhan. Jangan sebaliknya, kalian pakai dulu untuk kebutuhan, baru sisanya ditabung. Bedanya apa? Bedanya itu adalah di mentalitas. Kalian kan sudah bikin budgeting yang rinci untuk pengeluaran dan pendapatan kalian. Sekarang tinggal dipraktekkan. Apakah benar budgeting kalian bisa digunakan di kehidupan sehari-hari? Jika kalian sudah bisa menerapkan semua ini, kalian tinggal set goals jangka panjang kalian. Misalnya,
tahun depan kalian mau menikah dengan biaya pernikahan 100 juta. Kalian tinggal bagi 100 juta dibagi 12 bulan. Itu sekitar 8,5 juta per bulannya. Kalau setelah budgeting tadi menurut kalian masih kurang, kalian bisa tambah pendapatan kalian atau memperpanjang jangka waktu menabung kalian. Sekian sharing gue kali ini. Semoga dengan fondasi yang kuat kali ini, kalian dapat memperbaiki kondisi finansial kalian saat ini. Kalau video ini berguna buat kalian bisa subscribe dan jangan lupa cek video-video kita yang lainnya.